Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan mengenai materi pertemuan 15 yang berjudul kompensasi. Kompensasi merupakan komponen paling penting dalam hubungannya dengan karyawan. Kompensasi meliputi bentuk pembayaran tunai atau langsung, pembayaran tidak langsung dalam bentuk manfaat karyawan, dan insentif untuk memotivasi karyawan agar bekerja keras untuk mencapai produktivitas yang semakin tinggi. Jika dikelola dengan baik, kompensasi membantu perusahaan untuk mencapai tujuan dan memperoleh serta memelihara karyawan dengan baik. Sedangkan menurut Cardoso 1999, kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas kerja keras mereka. Jika dikelola dengan baik, kompensasi membantu perusahaan untuk mencapai tujuan serta memelihara karyawan dengan baik. Sebaliknya, tanpa kompensasi yang cukup, yang ada sangat mungkin untuk karyawan meninggalkan perusahaan, dan untuk penempatan kembali tidaklah mudah. Menurut S. Mangku Prawira tahun 2011, kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai penukar dari kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Tujuan kompensasi. Menurut Tehani Handoko tahun 1995 dalam Sunyoto tahun 2012 halaman 155 sampai 156. Tujuan-tujuan yang hendak dicapai melalui administrasi kompensasi adalah 1. Memperoleh personalia yang kualifik. Kompensasi perlu ditetapkan cukup tinggi untuk menarik para pelamar, karena perusahaan-perusahaan bersaing dalam pasar tenaga kerja. 2. Mempertahankan para karyawan yang ada sekarang. Jika tingkat kompensasi yang tidak kompetitif, maka banyak karyawan yang baik akan keluar. Untuk mencegah perputaran karyawan, pengupahan harus dijaga agar tetap kompetitif dengan perusahaan-perusahaan lain. 3. Menjamin keadilan. Administrasi pengupahan dan penggajian berusaha untuk memenuhi prinsip keadilan. 4. Menghargai perilaku yang diinginkan. Kompensasi hendaknya mendorong perilaku yang diinginkan, misalnya prestasi kerja yang baik, tanggung jawab, dan sebagainya. 5. Mengendalikan biaya-biaya. Kompensasi yang rasional hendaknya membantu organisasi untuk mempertahankan dan mengembangkan sumber daya manusia dalam tingkat biaya yang layak. 6. Memenuhi peraturan legal. Seperti aspek-aspek sumber daya manusia lainnya, kompensasi menghadapi batasan-batasan untuk memenuhi peraturan-peraturan yang mengatur kompensasi karyawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan kompensasi. Maka ada beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan dalam penetapan tingkat upah seorang pegawai, yaitu pendidikan, pengalaman, tanggungan, kemampuan perusahaan, keadaan ekonomi, dan kondisi-kondisi pekerjaan. Moekijat tahun 1999 dalam Sunyoto 2012 157-158. Yang pertama itu ada pendidikan, pengalaman, dan tanggungan. Ketiga faktor tersebut harus mendapatkan perhatian. Bagaimanapun juga tingkat upah seorang sarjana dari yang belum sarjana harus dibedakan. Demikian penantara yang berpengalaman dengan yang belum berpengalaman. 2. Keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi atau ongkos hidup adalah salah satu faktor penting dalam merealisasi keadilan dalam pemberian upah. Yang ketiga, kondisi-kondisi pekerjaan. Orang-orang yang bekerja di daerah terpencil atau lingkungan yang berbahaya itu harus memperoleh upah yang lebih besar daripada mereka yang bekerja di tempat yang ada tempat hiburannya atau tempat yang tidak berbahaya lingkungannya. Langkah-langkah penentuan kompensasi. Ada beberapa langkah yang dapat digunakan
yaitu menganalisis jabatan, mengevaluasi jabatan, melakukan survei gaji dan upah, dan menentukan tingkat gaji. 1. Menganalisis jabatan. Analisis jabatan sebagaimana telah dijelaskan merupakan kegiatan untuk mencari informasi tentang tugas-tugas yang dilakukan oleh persyaratan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas tersebut supaya berhasil untuk mengembangkan uraian tugas, spesifikasi tugas, dan standar untuk kerja. Kegiatan ini perlu dilakukan sebagai landasan untuk mengevaluasi jabatan. Yang kedua, mengevaluasi jabatan adalah proses sistematis untuk menentukan nilai relatif dari suatu pekerjaan dibandingkan dengan pekerjaan lain. Proses ini adalah untuk mengusahakan tercapainya internal equity dalam pekerjaan sebagaimana unsur yang sangat penting dalam penentuan tingkat gaji. Dalam menentukan penilaian pekerjaan ditentukan beberapa metode. 3. Melakukan survei gaji dan upah. Survei gaji dan upah merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat gaji yang berlaku secara umum dalam perusahaan yang mempunyai jabatan sejenis. Ini dilakukan untuk mengusahakan keadilan eksternal sebagai salah satu contoh faktor penting dalam perencanaan dan penentuan gaji dan upah. Yang keempat, menentukan tingkat gaji. Untuk menciptakan keadilan internal yang menghasilkan ranking jabatan dan melakukan survei tentang gaji yang berlaku di pasar tenaga kerja. Selanjutnya adalah menentukan gaji. Misalnya, untuk penggunaan metode poin, faktor-faktor pekerjaan telah ditentukan poinnya dan jabatan-jabatan kunci telah diketahui harga pasarannya berdasarkan survei yang dilakukan. Selanjutnya, berdasarkan poin yang sudah ditentukan, dengan cara mempelajari informasi analisis jabatan seperti job description, job specification, dan lain-lain, setiap pekerjaan ditentukan poinnya. Imbalan intrinsik adalah imbalan yang dinilai di dalam dari mereka sendiri. Imbalan intrinsik bersifat internal bagi individu. Manfaat bahwa intrinsik adalah self-administered dan dialami langsung akibat pelaksanaan pekerjaan yang efektif. Alat utama memperkuat kemungkinan bahwa orang-orang akan mendapatkan imbalan intrinsik dari pekerjaan mereka terletak dalam cara-cara organisasi merancang pekerjaan anggota-anggotanya. Imbalan intrinsik berpotensi untuk memberikan pengaruh yang kuat terhadap perilaku individu di dalam organisasi dan memiliki beberapa manfaat sebagai alat imbalan dan motivasi kerja yang efektif. Oleh karena itu, instrumen utama untuk meningkatkan motivasi dan kinerja melalui aplikasi imbalan intrinsik terletak pada rancangan pekerjaan itu sendiri. Selanjutnya, nomor 2 yaitu imbalan ekstrinsik. Imbalan ekstrinsik dihasilkan secara eksternal oleh seseorang atau sesuatu yang lainnya. Imbalan ekstrinsik tidak mengikuti kinerja sebuah aktivitas secara alamiah atau secara inheren, namun diberikan kepada seseorang oleh pihak eksternal atau dari luar. Sebagian besar imbalan ekstrinsik dikendalikan dan dibagikan secara langsung oleh organisasi dan lebih berwujud daripada imbalan intrinsik. Imbalan ekstrinsik sering diaplikasikan oleh organisasi dalam usaha untuk mempengaruhi perilaku dan kinerja anggotanya. Uang merupakan imbalan ekstrinsik yang paling sering digunakan di dalam organisasi dan diberikan dalam bermacam-macam bentuk dan dengan berbagai jenis. Gaji, bonus, dan program pembagian keuntungan merupakan indikasi di mana uang dimanfaatkan sebagai imbalan ekstrinsik di dalam organisasi. Selanjutnya yaitu kompensasi dan kepuasan. Kepuasan atau satisfaction merupakan istilah evaluatif yang menggambarkan suatu sikap suka atau tidak suka.
kepuasan bayaran oleh karenanya mengacu pada sikap suka atau tidak suka terhadap sistem kompensasi organisasi. Kompensasi mempengaruhi kepuasan dan bertindak sebagai umpan balik yang memampukan kalangan karyawan menyesuaikan perilakunya belakangan. Jika mereka menyimpulkan bahwa mereka dibayar terlalu sedikit, mereka mungkin akan sering absen atau mengundurkan diri. Sekiranya para karyawan menyadari bahwa mereka ternyata dibayar sangat mahal, mereka mungkin akan bosan atau mengompensasikannya dengan cara bekerja keras. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.